Hai Besti, gimana nih kabarnya? Pastinya happy dan sehat semua ya. Oke, bertemu lagi di Celebrity Fresh yang siap menyajikan informasi selebriti terpanas dan teraktual hari ini. Kira-kira ada siapa aja ya yang lagi ramai dibahas? Langsung saja, ini dia. Besti Natalie Holscher kembali menjadi sorotan. Jika sebelumnya ia menjadi pusat perhatian karena konten-konten lucunya di media sosial, kali ini karena pacar barunya yang dipamerkan di media sosial. Bukan sekedar karena pacar baru, tapi Natalie menuai komentar sinis dari netizen karena ia memposting momen romantisnya dengan pria yang berbeda nih Besti. Sontak saja netizen berkomentar secepat itu Natalie bisa mengganti gandengan barunya. Besti, kehidupannya Ramadhani emang gak ada habisnya untuk jadi sorotan publik. Setelah sempat membuat pengakuan tidak bisa mengupas buah salak dan tidak bisa memasak telur, ada lagi yang lebih mengejutkan nih Besti. Istri pengusaha Ardi Bakri itu mengaku jarang mandi dan keramas. 3 hal yang orang-orang nggak tahu tentang Nia Ramadhani. Jarang keramas. Walaupun habis olahraga. Kalau olahraga, karena dari perjalanan dari olahraga sampai ke rumah itu ada AC. Pas kering, aku ngerasa kayaknya udah gak perlu lagi. Lu olahraga di mana? Gak ada AC. Nah, kan habis olahraga nih keringetan nih gitu Oke. kan, ikat keringetan. Udah gitu sampai mobil aku lepas. Sampai rumah, kok udah kering sih, udah nggak usah keramas gitu. Oke. Itu gitu aku pikir nanti aja deh ntar kalau udah pas olahraga. Besok paginya ada olahraga lagi, jadi begitu terus. Akhirnya nggak keramas ya. Seminggu gitu ya total. 4 hari lah, boleh diizin. Oh keramas di saat lagi Mas Ari cium. Apa nih saya gitu? Enggak, keramasnya kalau ada harus mandi besar. Jadi ini fakta baru. Oke. Wah, ternyata di balik cantiknya seorang Nia Ramadhani ada fun fact yang tak banyak orang tahu nih Besti. Bukan netizen namanya kalau nggak ikut nimbrung. Sontak saja, pernyataan Nia Ramadhani itu disambut komentar syok dan terkejut dari publik. Besti, baru-baru ini jagat maya dihebohkan oleh kabar seorang anak 1,5 tahun yang mengalami hipotermia. Usai orang tuanya memaksa membawa sang anak mendaki Gunung Ungaran di Semarang, Jawa Tengah. Menurut informasi yang beredar, anak tersebut awalnya tidak mendapat izin untuk ikut serta dalam pendakian. Namun karena orang tua memaksakan dan mengaku siap menanggung segala resiko, akhirnya ia membawa anak tersebut. Namun di tengah perjalanan, anak tersebut mengalami hipotermia. Dibawa ke sana dulu. Terus jaketnya mana? Ini anaknya mana? Untungnya sekitar dekat pendakian tersebut ada tim Basarnas yang sedang berjaga. Alhasil anak tersebut berhasil dievakuasi dan mendapat penanganan medis. Sontak saja aksi orang tua tersebut menuai kontra dari publik. Tak sedikit dari mereka yang memberikan komentar sinis karena orang tua tersebut kekeh membawa anak mereka mendaki.
Dari sini bisa belajar Besti pentingnya mengikuti aturan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk menghindari resiko riskan seperti ini di lapangan. Selanjutnya ada Denada yang buka suara usai Reza mengaku telah mengetahui sosok ayah kandungnya. Penasaran seperti apa tanggapan Denada? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, setelah beberapa waktu lalu Reza membuat pernyataan terkait sosok ayah kandungnya ke publik. Secara mengejutkan, ia menyatakan bahwa telah mengetahui siapa ayah kandungnya yang sebenarnya. Dan yang paling membuat publik penasaran ketika Reza menyebut bahwa ayahnya itu merupakan sosok orang yang terkenal yang berasal dari Aceh. Reza udah tahu kok bapak Reza siapa. Kalau udah tak kasih tahu clue-nya pasti tahu semua. Pokoknya orang Aceh. Ya itu aja pokoknya. Berat. Itu juga Reza belum fix ya, belum fix. Pada pernyataan tersebut, sontak publik berspekulasi bahwa ayah biologis Reza itu adalah Teuku Ryan, sinetron asal Aceh. Benarkah Denada sudah memberitahu Reza soal ayah kandungnya? Dan bagaimana reaksi Denada setelah Reza mengungkap sosok sang ayah kandung ke publik? Belum banyak ngobrol sama Reza. Semua, aku udah minta apa sama semua, buat Teuku Ryan, buat Mas Iwa, buat Mas Adi, buat Bapak Amin Rais, semuanya mohon maaf. Terima kasih banyak teman-teman, maaf ya semuanya. Mau ikut. Terima kasih banyak. Tak hanya minta maaf kepada pihak-pihak yang namanya terseret dalam permasalahan penelantaran anaknya, melainkan Denada juga mengakui kesalahannya terhadap Reza karena selama ini tidak mengakui ke publik. Udah gugatannya gimana? Mengobati apapun kesalahan yang sudah aku lakukan, dan aku tahu untuk seumur hidupku pasti tidak ada yang bisa aku lakukan juga untuk bisa mengobati itu. Jadi aku mohon dari Alih-alih ingin meminta maaf kepada Reza, Denada sangat ingin mempertemukan kedua buah hatinya dalam waktu dekat ini. Lantas, apakah Aisyah telah mengetahui soal keberadaan kakak kandungnya Reza? Dan akankah keputusan Denada mempertemukan keduanya akan berhasil dan mendapat respon baik dari kedua anaknya? Mau ke Singapura? Ya, mau ke Singapura. Ketemu mau lah kak, siapa yang nggak mau banget ketemu adik yang selama ini ketemunya cuma beberapa kali kan, apalagi adiknya Reza juga tahu Reza ini siapa kayak gitu, mau banget tapi itu ada waktunya. Insya Allah, aku kepengen banget. Kepengen banget bisa ketemu. Itu adalah rencana yang paling utama, yang paling terdekat, yang kepingin banget aku wujudkan. Aku minta bantuan lagi-lagi sama psikolog, gitu ya, sama aku merasa aku perlu banget butuh bantuan, masukan dan rekomendasi dari tenaga ahli, gitu ya. Waktu itu aku dibantu sama Ivan juga untuk bagaimana caranya aku ngomong sama Aisyah, tapi yang masih untuk supaya dia juga bisa tahu segera. Alhamdulillah penerimaan juga alhamdulillah baik, dan dia sekarang aku juga jadi lega sekarang. Wacana berikut yang paling pengen aku wujudkan itu adalah mereka ketemu. Udah. Aku waktu itu langsung pada saat pertemuan pertama itu langsung pertama kali aku sampaikan adalah yuk ke Singapura ketemu adiknya gitu, dan dia juga udah mau, Rezanya juga mau, Aisyahnya juga udah mau. Jadi emang akan jadi hal aku rasa yang paling membahagiakan pasti buat aku lihat mereka bisa kumpul dan ketemu sama-sama. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan ya Besti. Harus ada pendampingan psikolog dan juga ahli terkait yang dibawa Denada untuk memberikan pengertian kepada anaknya Aisyah. Tapi semoga dengan adanya permasalahan ini, hubungan Denada dengan anak-anaknya semakin hangat dan membaik ke depannya nih Besti. Lantas, bagaimana dengan gugatan yang sempat diajukan Reza ke Pengadilan Negeri Banyuwangi? Akankah dicabut atau akan berjalan sesuai dengan prosedur hukum?
Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya. So, tetap di Celebrity Fresh.